Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita memasuki Ramadan yang ke-6. Saya akan membahas kajian buku Hours of Ramadan pada Ramadan yang ke-6 dengan tema pensucian jiwa kita. Setiap manusia kita adalah suci dan fitrah. Kita ibarat kertas putih. Namun pada berjalannya waktu dan usia, kesalahan, dosa, dan kehilafan yang datang kepada kita membuat diri kita menjadi seperti pribadi yang black and white. Apa itu black and white? Itu ada hitam dan putih. Terkadang kita hitam, terkadang kala putih. Kita terkadang berbuat baik dan berbuat buruk. Setiap hari di dalam jiwa kita ada peperangan batin, yaitu ada sifat baik dan sifat buruk di dalam diri kita yang selalu jiwa kita berbuat negatif, yaitu maksiat. Dan ketika kita merasakan kemaksiatan itu, kita meratapinya dengan kesedihan, menangis apa yang sudah terjadi. Bila kita berbuat baik dan bermanfaat, kita merasa bersyukur, kita merasa bersemangat kembali. Saya ada cerita bagus. Suatu hari ada dua orang ibu datang seorang kiai yang terkenal dengan bijak. Ibu yang pertama berkata jujur, "Pak Kiai, saya selalu gelisah karena saya pernah berbuat dosa dan saya malu kepada Allah. Dosa saya besar sekali, Pak Kiai." Lalu ibu yang satu berkata dengan sengit, "Itu memang benar, Pak Kiai. Saudara saya punya dosa besar sekali. Kalau saya sih nggak ada sama sekali." Nah, Pak Kiai berkata, "Baik ibu-ibu yang saya hargai, bolehkah kalian ambil batu di jalan sebanyak kantong plastik ini? Buat ibu pertama, tolong ambil batu yang besar saja, 1 buah. Nah, ibu yang kedua tadi silahkan ambil sekantong batu kecil." Tak lama kemudian ibu tersebut langsung keluar dan beberapa menit kemudian membawa apa yang diminta oleh sang kiai. Lalu sang kiai bertanya, "Ibu pertama, kau membawa 1 batu besar. Seandainya saja kepadamu akan mengembalikan batu itu, di mana kau ambil? Masih ingatkah?" Sang ibu menjawab, "Saya masih ingat, Pak Kiai." Lalu sang kiai bertanya kepada ibu yang kedua, "Wahai ibu, engkau banyak sekali membawa batu kerikil. Seandainya saya minta tolong kembalikan batu-batu itu ke tempat semula, apakah masih ingat di mana letaknya?" Ibu kedua langsung menjawab, "Saya lupa, Pak Kiai," sambil menggeser duduknya. Pak Kiai menasihati keduanya, "Ketahuilah, wahai saudaraku, jika dosa besar mungkin kita ingat di mana letak, kapan, dan apa yang kita lakukan. Namun dosa kecil ibarat batu kerikil yang banyak. Hanya saja ketika ditimpa beratnya lebih besar daripada 1 buah batu." Nah, ibu yang kedua tadinya selalu merasa paling hebat dan suci setelah mentertawakan orang lain, menjadi pribadi yang empati dan penuh kesabaran sejati. Dia telah menemukan pencerahan. Kita kembali kepada lubang jiwa. Tanpa kita sadari, kita berikan titik hitam yang begitu tebal kepada jiwa kita yang polos dan putih. Kita bagaikan pesawat yang terbang siap mengudara, namun karena kelebihan beban pesawat hanya berputar-putar di atas landasan pacu. Jiwa yang tercemari oleh banyaknya dosa, kehilafan, dan tindakan negatif tanpa disadari akan menyebabkan sesuatu yang negatif pada pelakunya. Oleh karena itu, Allah sendiri memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa membersihkan jiwa kita. Ada di surat Al-A'la ayat 14. Qad aflaha man tazakka, sesungguhnya
beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman. Tiada hari tanpa membersihkan badan. Sekali kita berwudu sebagai simbol membersihkan jiwa sebelum melakukan sholat. Ibarat membersihkan kotoran dedaunan di halaman rumah kita dalam kondisi yang berangin. Hanya membersihkan sekali saja rasanya tidak akan cukup. Cobalah Anda perhatikan, ketika Anda selesai membersihkan sebagian halaman, angin yang berhembus akan membawa dedaunan yang mengotori halaman yang sudah kita sapu sebelumnya. Apakah kita rajin membersihkan jiwa kita? Jika tidak, jiwa akan menjadi ganjaran atas apa yang kita lakukan. Kita juga akan mendapatkan siksa ketika jiwa kita melanggar batas. Di surat Al-Baqarah yang berbunyi, ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan dia mendapatkan siksa dari yang dia kerjakan. Pensucian selama bulan puasa ini kesempatan emas, teman-teman. Kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita. Mensucikan jiwa ini dengan membaca Asmaul Husna. Mari kita maknai Asmaul Husna, bukan menghafalkannya, namun menjadi bagian kehidupan Anda masing-masing. Bulan puasa ini, mari kita sama-sama mensucikan jiwa, memaksimalkan potensi. Luhurnya ibarat tanah kering berbulan-bulan diguyur hujan dalam waktu yang cukup lama. Jiwa akan menjadi bersih, segar, dan subur, menjadi landasan untuk berbuat baik. Allah memberikan kesempatan kepada manusia dalam bulan puasa ini 1 bulan penuh untuk sama-sama meningkatkan nurani, menjernihkan jiwa, agar di bulan Ramadan manusia betul-betul memiliki alam paradiso atau menggapai Al-Firdaus. Nabi Adam pernah berdoa kepada Allah, kemudian mengangkat kedua tangan, dibukakan pintu langit. Ya Allah, selama ini hamba menzolimi diri hamba. Lalu Nabi Adam pada bulan Ramadan ini, dia selalu berdoa kepada Allah untuk dibukakan pintu langit untuk para hambanya yang memohon. Dan ketika kita berhasil memiliki alam paradiso, lalu Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan bagi mereka disediakan Darussalam, surga pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Mari sahabat-sahabatku, teman-temanku yang dirahmati Allah, sucikanlah jiwa agar kita bersih selalu. Jauh lebih baik kita harus menghayati dan memahami tugas mulia kita sebagai manusia. Saya, Anda, siapapun orang yang Anda cintai, sayangi, adalah manusia-manusia yang memiliki goal yang sangat jelas. Mari kita bertafakur pada surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya Allah menyembahku. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.